Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan saya, Bu Rani. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Banyak sekali objek yang ada di lingkungan sekitar. Nah, jika kita mengamatinya, banyak sekali makhluk hidup dan juga benda tidak hidup. Jika kita mengenali dan mempelajari secara keseluruhan, tentu kita akan mengalami kesulitan. Sama halnya, pasti kalian pernah pergi ke pasar tradisional ya. Nah, ketika kalian pergi ke pasar, kalian akan melihat berbagai jenis barang dagangan. Dan untuk mempermudah para pembeli, maka pedagang mengelompokkan barang dagangannya. Nah, pengelompokan ini disebut dengan klasifikasi. Langsung saja, apa itu klasifikasi makhluk hidup? Nah, klasifikasi makhluk hidup yaitu suatu cara untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Adapun tujuan dari klasifikasi yaitu untuk mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Adapun dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Dasar klasifikasi yang pertama yaitu berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Contoh, kalian ingin mengelompokkan hewan berdasarkan tempat hidupnya. Hewan berdasarkan tempat hidupnya dikelompokkan menjadi 3 ya. Ada hewan yang hidupnya di air, ada hewan yang hidupnya di darat, ada pula hewan yang hidupnya di darat dan juga di air. Dasar klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Dasar klasifikasi yang ketiga berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Pada awalnya, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Kelompok-kelompok tersebut dapat berukuran besar hingga kelompok yang berukuran kecil. Makhluk hidup digolongkan ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri fisiknya. Tingkatan-tingkatan tersebut disebut dengan takson. Orang yang pertama kali mencetuskan tentang teori takson ini yaitu seorang ilmuwan yang bernama Carolus Linnaeus. Tanya mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil ya. Yang terbesar yaitu ada kingdom, urutan yang kedua film atau divisi, urutan ketiga kelas, urutan keempat ordo, urutan kelima family, urutan keenam genus, dan urutan yang ketujuh adalah spesies ya. Jika kalian perhatikan pada gambar ya, nah perhatikan anak panahnya ya, semakin ke atas maka persamaan cirinya makin sedikit. Jika kita lihat dari atas ke bawah maka jumlah anggotanya akan semakin sedikit. Baik, sekarang saya akan memberikan contoh kriteria klasifikasi tumbuhan. Kriteria yang pertama yaitu berdasarkan organ perkembangbiakannya. Berdasarkan organ perkembangbiakannya, tumbuhan dikelompokkan berdasarkan organ perkembangbiakan spora, ada pula perkembangbiakan generatif dan juga perkembangbiakan vegetatif. Kriteria yang kedua yaitu berdasarkan habistus atau perawakan. Nah, habistus pada tumbuhan itu ada tumbuhan yang habistusnya menjalar, ada pula tumbuhan yang habistusnya tegak. Kriteria yang ketiga berdasarkan bentuk dan ukuran daun. Bentuk dan ukuran daun jumlahnya sangat banyak sekali ya. Ada daun yang bentuknya menyirip, ada daun yang bentuknya menjari, melengkung, dan sejajar. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh tentang kriteria klasifikasi hewan.
Dasar kriteria klasifikasi hewan yang pertama yaitu berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, tumbuhan dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada karnivora, yang kedua ada herbivora, yang ketiga kelompok omnivora. Hewan kelompok karnivora atau pemakan daging, contohnya ada macan. Sedangkan kelompok herbivora yaitu hewan yang jenis makanannya berupa tumbuhan, contohnya ada sapi. Sedangkan omnivora hewan pemakan segalanya, contohnya adalah kera. Kriteria yang kedua yaitu berdasarkan kerangka tubuh. Berdasarkan kerangka tubuhnya, hewan ada yang memiliki kerangka tubuh luar, ada pula hewan yang memiliki kerangka tubuh dalam. Kerangka tubuh luar contohnya adalah kepiting, sedangkan kerangka bagian dalam contohnya adalah kuda. Dasar kriteria yang ketiga yaitu berdasarkan saluran pencernaan makanan. Nah, untuk hewan yang tingkat rendah belum memiliki saluran pencernaan yang kompleks, sedangkan pada hewan tingkat tinggi sudah memiliki saluran pencernaan yang kompleks mulai dari mulut, kerongkongan, usus dan juga anus. Kunci determinasi. Nah, kira-kira apa ya itu kunci determinasi? Kunci determinasi yaitu keterangan-keterangan yang disusun untuk menentukan kelompok-kelompok makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Kunci determinasi yang paling sederhana dan yang sering digunakan yaitu sistem dikotom. Nah, sistem dikotom ini disusun secara berpasangan, masing-masing mempunyai pernyataan mengandung ciri-ciri yang berlawanan. Contoh kunci determinasi. Pernyataan 1A tidak bertulang belakang. Pernyataan 1B bertulang belakang. Pernyataan 2A tubuh lunak dan bercangkang. Pernyataan 2B tubuh dan kakinya berruas-ruas. Pernyataan 3A bersisik. Pernyataan 3B tidak bersisik. Pernyataan 4A hidup di air. Pernyataan 4B hidup di darat. Pernyataan 5A berbulu. Pernyataan 5B tidak berbulu. Nah, misalkan kita akan mencari kunci determinasi dari burung elang Jawa. Nah, bagaimanakah cara menggunakan kunci determinasi ini? Langkah yang pertama, kalian baca terlebih dahulu ya pernyataannya mulai dari 1A sampai dengan 5B. Nah, langkah yang kedua, kalian cocokkan ciri-ciri yang terdapat pada kunci determinasi dengan ciri-ciri yang berada pada tumbuhan atau hewan yang ingin diamati. Jika cocok, lanjutkan ke nomor yang ditunjukkan ciri yang cocok tersebut. Nah, contohnya kita akan mencari kunci determinasi untuk burung elang Jawa ya. Jadi kita mulai dari pernyataan yang nomor 1A. Elang Jawa apakah tidak bertulang belakang? Nah, salah ya. Burung elang Jawa bertulang belakang. Nah, karena pernyataan yang benar adalah yang B, bertulang belakang. Nah, kalian perhatikan. Nah, kita lanjut ke nomor berapa? Ke nomor 3. Sebelum lanjut, kalian tuliskan terlebih dahulu pernyataannya yaitu 1B. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 3, pernyataan yang nomor 3. Nah, ini ya pernyataan nomor 3. Nah, pernyataan nomor 3, apakah burung elang Jawa bersisik? Salah ya. Berarti kita lanjut ke pernyataan yang B. Nah, burung elang Jawa apakah tidak bersisik? Betul ya. Nah, karena betul mari kita tulis dulu. Jadi pernyataannya adalah kuncinya 3B. Nah, kita perhatikan pada 3B. Nah, ya. Nah, ternyata ada nomor 5. Jadi kita lanjutkan ke pernyataan yang nomor 5. Nah, ini ya. Nah, pernyataan nomor 5, 5A berbulu. Apakah burung elang Jawa itu berbulu?
Nah, betul sekali. Burung elang berbulu. Jadi kita tuliskan di sini kuncinya 5A. Nah, kalian perhatikan lagi pada akhir kalimat. Nah, ternyata sudah menunjukkan nama kelompoknya, ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa burung elang Jawa ini termasuk ke dalam kelompok hewan aves. Ya, itu bagaimana anak-anak, sudah paham ya? Nah, itu adalah cara menggunakan kunci determinasi. Jadi, kalian cari sampai dengan berakhirnya pada pernyataan yang di belakangnya menunjukkan nama tumbuhan atau nama hewan kelas atau family-nya. Pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang klasifikasi 5 kingdom. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan melalui grup kelas kalian masing-masing. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.